Tanggal 6 Agustus 1945 pagi waktu setempat, sebuah pesawat pengebom milik Amerika Serikat B-29 Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima, Jepang. Dari ketinggian lebih dari 9.000 meter, bom atom pertama dalam sejarah umat manusia dijatuhkan. Bom tersebut diberi nama Little Boy. Dan dalam hitungan detik setelah ledakan, suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius. Gelombang panas dan tekanan meratakan bangunan dalam radius beberapa kilometer, membakar kota dan penghuninya. Sekitar 70.000 orang tewas seketika. Puluhan ribu lainnya menyusul dalam beberapa hari, minggu, dan bulan berikutnya akibat luka bakar, radiasi, dan kehancuran total kesehatan fasilitas. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Insiden ini menandai babak akhir Perang Dunia Kedua sekaligus membuka era baru dalam sejarah dunia, era senjata nuklir. This is BBC London. The Japanese Emperor Hirohito has announced Japan's unconditional surrender to the Allied forces. The war in the Pacific has come to an end. The announcement was made through a recorded speech broadcast across Japan, in which Emperor stated that his nation must endure the unendurable and accept the terms of surrender as outlined in Potsdam Declaration. Bung Hatta. Ada apa, Sarir? Kenapa tergesa-gesa sekali? Sudahkah Bung mendengar berita kekalahan Jepang? Masuklah, Sarir. Kita bicarakan ini di dalam. Maaf atas kedatangan saya yang tidak terduga ini, Bung. Tidak apa, Sarir. Lagi pula saya sedang luang saat ini. Karena saya baru pulang di pertemuan di Dalat. Benarkah, Bung? Bagaimana pertemuan Bung di Dalat? Alhamdulillah lancar. Jepang menjadikan kemerdekaan untuk kita, Sarir. Kemerdekaan akan dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan oleh PPKI. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya sudahkah Bung mendengar berita tentang kejatuhan Jepang? Oh, tentu. Mengapa memangnya? Maka dari itu, ayo kita laksanakan upacara kemerdekaan secepatnya, Bung. Apa maksudmu? Sudahlah, Bung. Mari kita bicarakan ini dengan Bung Karno. Ini kopinya, Mas. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak, bisa tolong buatkan kopi untuk mereka? Balik, Mas. Tunggu ya. Apakah Bung sudah mendengar beritanya? Tentang jatuhan Jepang, sudah, Syaril. Jika sudah, apa lagi yang kau tunggu, Bung? Ayo segerakan kemerdekaan ini. Apa maksudmu, Syaril? Tentu, kemerdekaan ini akan disegerakan. Para anggota PPKI sedang mengurusnya. Tidak, bukan dengan bantuan PPKI yang dibentuk oleh Jepang itu. Maksudku adalah, mari kita merdeka tanpa bantuan dari Jepang. Kau paham kan maksudku? Kita proklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan dari Jepang. Syaril, bukankah kau yang lebih tahu bahwa sekarang kita tidak boleh gegabah? Kemerdekaan sudah di depan mata. Kita hanya butuh sabar sebentar saja. Bung Karno, Sarir, tenanglah. bagaimana bisa tenang, Bung? Kemerdekaan sudah di depan mata, tapi kita masih menunda. Syaril, saya tahu kekhawatiranmu, tapi kita sudah sampai sejauh ini. Persiapan dari PPKI juga akan mau selesai. PPKI dibentuk oleh Jepang. Bung mau kemerdekaan kita jadikan hadiah dari mereka. Syaril, pelankan suaramu. Sudahlah, kita tidak boleh gegabah. Bagaimana menurutmu, Bung Hatta? Saya ikut keputusan Bung Karno. Beliau ada benarnya juga. Kita tidak boleh gegabah. Bung, kemerdekaan tidak datang pada orang yang menunda-nunda. Sarir, kemerdekaan harus dipikirkan matang-matang. Matang bagaimana, Bung? Kalau kita menunggu lebih lama, Belanda bisa kembali.
Kemerdekaan harus kita rebut, bukan kita tunggu. Sudahlah Syahrir, kau terlalu terburu-buru. Bukan no, sejarah tidak menunggu orang yang ragu-ragu. Apa ini? Jika mereka ragu, maka kami akan mendesak. Kemerdekaan ini milik kita, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ini gila. Kita sudah tahu Jepang semakin lemah. Kalau kita tidak bertindak segera, kita akan kehilangan momen. Aku tidak habis pikir Bung Karno masih percaya Jepang akan memberikan kita kemerdekaan. Padahal mereka sendiri sudah dijajah. Kalau kita terus menunggu, Belanda bisa kembali dan membuat kemerdekaan kita. Apa kalian ingin kita jajah lagi? Bersetan dengan janji-janji Jepang, kita harus bertindak sendiri. Kalau mereka menolak, kita harus cari cara lain untuk memastikan kemerdekaan ini terjadi. Aku setuju. Bung Syahrir sudah benar. Kita tidak bisa membiarkan kemerdekaan ini bergantung kepada bangsa asing, apalagi yang sudah kalah perang. Ayo kita rapatkan barisan. Kita desak lagi Bung Karno. Ada apa saudara-saudara datang kembali? Bung, kami ingin bahas soal proklamasi. Mari kita bahas satu saja. Sudahlah Bung. Kami sudah cukup bersabar. Kami sudah menunggu, berdebat, berharap Bung sudah mengambil keputusan yang benar. Tetapi kalau Bung masih menunggu Jepang, kami yang akan mengambil tindakan. Hah? Ambil tindakan? Bagaimana cara kalian melakukan itu? Tapi Bung, ini bukan soal siapa yang lebih tua atau lebih pintar. Ini soal bangsa, ini soal rakyat. Soal rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang kalian anggap siap mati di jalan hanya karena kalian ingin merevolusi. Rakyat yang bahkan tidak tahu arti dari kemerdekaan. Kalau kita tidak bertindak sekarang, Belanda akan datang dan kita kehilangan kesempatan selamanya. Kalian pikir Jepang akan takut hanya karena kalian datang sini berteriak-teriak? Kalian pikir kemerdekaan bisa dimenangkan oleh nafsu? Ini bukan soal nafsu, ini soal kesempatan. Kesempatan? Aku sudah lama berjuang dari umur kalian digabung menjadi satu. Aku tidak butuh anak-anak yang baru tumbuh gigi datang ke rumahku dan mengajari aku tentang perjuangan. Jadi, Bung lebih memilih tunduk kepada Jepang? Tunduk. Dengar baik-baik, Bung. Aku bukan orang bodoh yang bertaruh bangsa sembarangan. Bung, ini bukan sekedar strategi. Ini nyawa. Dan justru karena ini soal nyawa, aku tidak akan membiarkan kalian semua main perang-perangan dan menyeret rakyat ke neraka tanpa arah. Kalau begitu, Bung tidak lebih dari boneka Jepang. Apa? Boneka Jepang? Kalian seperti anak kecil yang berpikir bisa merdeka hanya dengan berteriak. Kalau begitu Bung, jangan salahkan kami kalau kami yang bertindak sendiri. Jepang sudah menyerah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kalau kita tidak bertindak sekarang, Belanda akan datang dan kita kehilangan kesempatan ini. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta masih ragu. Mereka masih ingin berbicara dengan Jepang. Itu justru masalahnya. Kita tidak bisa membiarkan kemerdekaan ini dianggap hadiah oleh Jepang. Kita harus bertindak sendiri tanpa campur tangan mereka. Mereka tidak akan mau kalau kita tidak paksa. Kita bawa mereka kabur dari Jakarta. Kita bawa kemana? Rengas Dengklok, tempat itu aman. Pasukan peta bisa kita andalkan. Setuju. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta besok pagi. Kita paksa mereka menyatakan proklamasi. Tunggu, kalau kita paksa mereka bisa saja menolak pemerintah. Kita butuh cara yang lebih halus. Tidak ada waktu untuk halus. Ini bukan negosiasi, ini revolusi. Baik, besok subuh kita bergerak. Bung Karno dan Bung Hatta harus ada di Rengas Dengklok sebelum matahari tinggi. Kita bawa mereka dengan alasan keamanan. Bung Karno punya istri dan anak. Dia pasti setuju dengan alasan keselamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa ini subuh-subuh? Di mana Bung Karno? Tunggu, saya panggil dulu Mas Kanonya. Mas, ada orang nyari di depan. Ada apa kalian datang ke sini? Bung, kami tidak bisa terus menunggu. Kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang. Tidak bisa. Kita harus menyusun ini dengan matang. Kita tidak bisa menunda. Sekutu bisa datang dan Belanda akan kembali. Aku tidak mau. Kita harus bertindak dengan perhitungan. Kalau begitu, Anda terpaksa kami bawa, Bung. Apa-apaan ini? Ayo ikut kami, Bung. Kalian terlalu bertindak gabah. Maafkan kami, Bung. Kami melakukan ini demi kebaikan bangsa. Tunggu sebentar, kan saya ikut bersama kalian. Baiklah, kalau Ibu Fatmawati ingin ikut. Bung. Bung. Bung Hatta. Apaan ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kalian inginkan kami bertindak gegabah? Bukan gegabah, Bung. Ini soal tidak menyerahkan nasib kepada Jepang. Kalau Bung Hatta menolak, maka kami akan bertindak. Setidaknya tunggulah matahari sampai terbit. Tidak bisa, waktu ada lemah dan tak sudi aku biarkan negeri ini berkarat lagi. Hatta. Sugarno, sebenarnya apa yang kalian inginkan sehingga kami dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung, ini bukan waktunya untuk menunda. Kalian ini terlalu terburu-buru. Aku yang tanggung jawab atas masa depan masa ini. Kemerdekaan ini bukan sekedar teriakan, melainkan keputusan besar yang harus diperhitungkan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian terlalu percaya dengan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Jika Bung tidak memproklamasikan kemerdekaan ini, biar kami akan melakukannya. Jadi, gimana rumahnya? Di sana, Bung. Baiklah, terima kasih Adam. Iya, kalau gitu saya izin pamit dulu. Panggil temanku, aku ingin bicara. Baik. Ada apa, Sayrul? Mengapa kau terdesak-desak? Ada Bung Subarjo di depan. Dia ingin memaksa masuk. Ingin dijemput Bung Karno. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Karena saya ingin bicara empat mata denganmu. Karena saya ingin bertemu Soekarno dan Hatta. Rapat PPKI telah batal karena mereka tidak ada. Jadi saya ingin jemput mereka. Tidak bisa. Kami para pemuda sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kalau begitu, setidaknya izinkan saya bertemu dengannya. Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tunggu apa lagi, Bung? Kita sudah harus memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Proklamasi akan dilakukan besok, 17 Agustus. Jika proklamasi tidak terjadi, kalian boleh menuntut nyawa saya. Tapi saya punya usul. Kita akan melakukan proklamasi di rumah Laksamana Maida. Baik, kita harus menyetek proklamasi ini jelas. Tidak perlu banyak, intinya kita menyatakan kemerdekaan tanpa embel lain. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana kalau teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang akan menandatangani teks ini atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong bawa peti naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam dalam sehari semalam menunaikan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini saja, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Baiklah, sampai sini saja pembahasan kita. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Kalian siapkan jamnya saja. Baik, Bung. Gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Ada beberapa kata yang saya ubah. Baik, terima kasih Sayuti. Kenapa, Mas? Pat, aku butuh bendera. Besok kita akan membacakan teks proklamasi. Bendera merah putih harus ada. Bisakah kau tolong jahitkan? Tentu, Mas. Tapi kainnya? Ambil kain putih dari spray kita, lalu cari kain merah apa saja yang ada. Bendera ini akan dikibarkan besok. Ya, ini bukan sekedar kain. Ini adalah lambang negara kita. Kalau begitu, bendera ini harus sempurna. Ya, terima kasih, Pat. Sama-sama, Mas. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil keputusan bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya, berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seiyah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ini tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka! Saudara-saudara, dengan ini Indonesia telah merdeka. Namun, perjuangan ini belum berakhir. Kita harus mempertahankannya. Berdoa selesai. Langkah tegak maju jalan.